Bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalibannya, Yesus memilih berdiam di tengah para muridnya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa ia membagikan tubuh dan darahnya, membasuh kaki para muridnya supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Marilah ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam pengakuan pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, pemelihara jemaat dengan kasih setia, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk. Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel, Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan berjalan melewati, yaitu menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus dan membebaskan umatnya, tentang Allah yang mempertahankan kepunyaannya. Dan kini bayangan Paskah digenapi bersama perayaan dalam Kamis Putih. Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel.
bukan sekedar pembebasan dari penjajahan bangsa Mesir, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah telah ditebus dan disucikan untuk mendapat bagian dalam persekutuan dengannya. Karena itu, dengarkanlah berita penyelamatan Allah dalam peristiwa Paskah yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang-orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita memuji Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 60 ayat yang ke-7. Hai segenap saudaraku. Di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah ini,
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu. Betapa kami disibukkan hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu. Betapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan. Betapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu. Tuhan, terimalah kebingungan dan kelelahan kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan kami. Biarkanlah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan. Biarkanlah kami bertahan untuk tidak lari dalam keputusasaan. Biarkanlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah. Pulihkanlah pikiran kami yang kacau dan resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Akhirnya, bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamatkanlah kami dari jeratan maut. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 158 bait pertama dan yang keempat. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Karya keselamatan Allah yang membebaskan kita juga mempersatukan kita sebagai komunitas tubuh Kristus. Seperti Tuhan Yesus yang telah membagikan dirinya kepada dunia, demikianlah pula kita dipanggil untuk hidup berbagi dengan sesama. Mengosongkan diri dan hidup berbagi adalah sikap menghormati perjamuan Tuhan sebagai hidup yang menjadi bagian tubuh
dan darah Kristus. 2 Korintus pasal 11 ayat 26 dan sampai 23 sampai 26. Demikian berita anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuberbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Di bawah bayang-bayang maut adalah saat kasih Allah tidak dapat dipadamkan dan gemilang terang. Saat menjelang kematian, justru saat Yesus Kristus dimuliakan sehingga ia merendahkan diri sedalam-dalamnya. Melalui pembasuhan kaki dalam perayaan Kamis Putih, kita dipanggil untuk mendapat bagian dalam persekutuan kasih Allah melalui hidup rendah hati dan melayani. Maukah kita menerima panggilannya? Kita akan menerima persembahan pujian untuk mengiringi pembasuhan kaki malam hari ini. Ampuniku
Siapakah aku di hadapan-Mu, Tuhan?
Siapakah aku di hadapan-Mu, Tuhan? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, siapakah kami ini? Hanyalah gerabah yang tidak berarti, lemah, gampang hancur. Tetapi karena Engkau memberi kami roh kekuatan, sehingga kami mampu merasakan segala hikmat, karunia, dan berkat-Mu. Malam hari ini kami hendak merayakan kehidupan iman kami, memandang kesengsaraan-Mu, merasakan pelayanan-Mu. Kami mohon kiranya Engkau yang telah mengajar kami sekalian untuk rendah hati, mengajar kami sekalian untuk mengasihi. Biarlah kami belajar dari kehidupan kami masing-masing dan kami mampu dan mau membangun hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat bersama-sama dengan jemaat-Mu di sini. Bapa, berkati mereka. Segala keberadaan mereka kiranya dalam tangan pertolongan-Mu. Bapa, berkati jemaat-Mu untuk senantiasa menjadi jemaat yang mampu membangun kehidupan mandiri, bermanfaat bagi kehidupan sesama. Dan jemaat-Mu yang semakin hari semakin dewasa, mampu hadir di tengah-tengah dunia dengan kualitas yang baik, bermanfaat bagi sesama kami. Juga semua ini kami lakukan demi kami memuliakan Engkau. Tuhan yang makasih, kami mohon kepadamu, semua ini dengan kerendahan hati kami dan berharap akan kasih-Mu. Semua ini kami minta beralaskan iman kami kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan kasih-Nya dengan menghaturkan persembahan syukur kita. Kita berseru menyatakan karya-Nya yang menyelamatkan kita. Mazmur 118 ayat 16 dan 17. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Di dalam mengumpulkan persembahan, kita barengi dengan Kidung Jemaat 302, bait yang pertama sampai bait yang ketiga.
persembahan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau memberi berkat kepada kami setiap hari dengan penuh. Maka pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mengumpulkan persembahan, mengambil sebagian kecil dari berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Terimalah ya Tuhan persembahan ini dan sucikanlah, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan-Mu. Dan mampukan kami untuk selalu mempersembahkan kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Emeritus Yugantoro Prasyawan untuk menyampaikan firman-Mu kepada jemaat. Maka berkatilah, berilah kebijaksanaan dengan perantaraan Roh-Mu yang kudus, sehingga hamba-Mu nanti dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Begitu juga pada saat ini kami juga menyerahkan Bapak Pendeta untuk melayani perjamuan kudus kepada jemaat. Kiranya Tuhan berkati sehingga dapat melayani dengan baik. Jauhkan dari segala godaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan leksionari pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat 17. Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat 17. Dan perhatikan firman Tuhan yang akan saya baca demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat.
Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu dan aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikian Injil Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, siapa yang ingin bahagia? Sebetulnya saya mau mengatakan siapa yang tidak ingin bahagia, tapi saya bertanya, siapa yang ingin bahagia? Saya pasti, Ibu Lupi juga. Tidak ada yang lain. Coba tiga. Oh, ada Mbak Metia juga. Semua orang hadir di sini pasti ingin bahagia. Susah, sulit, atau gampang bahagia itu? Gampang. Karena dikatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi hanya melakukan. Bahagia itu melakukan apa? Melakukan firman Tuhan. Ini yang sulit. Jadi semua orang ingin bahagia, orang bahagia itu gampang, dan bahagia itu hanya melakukan, tetapi yang sulit itu melakukan firman Tuhan. Dan ini bukan omongan saya, jangan dipaido, ini yang berfirman adalah Tuhan Yesus. Maka kalau tadi kita ngacung ingin berbahagia, kunci meraih kebahagiaan adalah melakukan firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kan banyak. Firman Tuhan yang bagaimana yang membawa setiap orang menuju ke kebahagiaan. Firman Tuhan menuntun semua orang menuju ke keselamatan, menuju kebaikan, menuju kebenaran. Dalam konteks saat yang kita baca saat ini adalah bahwa yang membawa setiap manusia hidup di dalam kebahagiaan adalah supaya setiap orang melakukan apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat 15 tadi dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Jadi bagi kita sekalian, melakukan firman Tuhan adalah melakukan apa yang telah diteladankan oleh Yesus. Di dalam hal ini mau merendahkan diri, merendahkan hati, dan mau mengasihi sesama. Di mana kita bisa melihat bahwa kebahagiaan itu dinyatakan dalam kesediaan untuk merendahkan hati, merendahkan diri kita. Kita melihat ketika peristiwa pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus dengan melepaskan semua kekuasaan, melepaskan semua kuasa-kuasa, melepaskan semua kewibawaannya, digambarkan sebagai melepaskan jubah, kemudian turun membasuh kaki para murid. Di mana kita tahu bahwa kaki itu adalah bagian tubuh yang paling kotor dalam kehidupan manusia karena dia yang paling dekat dengan debu. Nah, inilah yang diteladankan kepada kita sekalian saat ini. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Mengapa kita perhatikan keteladanan Yesus yang menjadi ajaran bagi kita saat ini, pelajaran bagi kita saat ini untuk meraih sebuah kehidupan yang mampu merasakan kebahagiaan. Mengapa teladan Yesus? Saudara-saudara yang terkasih, gereja, orang-orang percaya memang harus menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panutan. Kalau kita membaca Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, 2 Timotius mengatakan supaya Timotius itu menjadi teladan bagi semua orang. Kita membaca kitab Mika 5, 6, banyak sekali diajarkan di sana tentang keteladanan. Sudah belum kita menjadi teladan? Apakah kita sudah menjadi teladan bagi semua orang seperti yang dikehendaki Rasul Paulus kepada Timotius? Saudara-saudara yang terkasih, kenyataannya beberapa waktu yang lalu pun kita melihat gereja yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, tapi kita melihat gereja yang satu bertengkar dengan gereja yang lain. Orang Kristen, orang percaya yang satu bertengkar dengan orang Kristen yang lain, orang percaya yang lain, yang seharusnya menjadi teladan, tetapi atau yang seharusnya menjadi kelompok yang mampu membangun damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat, justru oleh masyarakat mereka harus didamaikan. Dan ini sangat memprihatinkan. Bagaimana jemaat Kristen, jemaat yang harus membangun perdamaian, jemaat yang harus melahirkan shalom, tetapi sama sekali sikap perilaku kehidupan sehari-harinya tanpa ada setitik pun warna shalom itu tampak. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu dengan sengaja kita harus mampu membangun dan mau membangun hidup kita sebagai teladan. Berapa persen orang Kristen di Indonesia? Ada sekitar 6%, 7%. 6%, 7% itu adalah angka yang kecil kalau dibandingkan dengan 100%. Jumlah yang sedikit secara kuantitas dan hidupnya kualitasnya juga biasa-biasa. Bagaimana orang-orang bisa mau melihat kita? Bagaimana orang-orang mau memperhatikan kita? Bagaimana orang-orang mau menghargai kita kalau kita yang sudah sedikit pun tidak berkualitas? Atau kualitasnya pas-pasan atau biasa-biasa saja? Orang Kristen harus menjadi teladan. Orang Kristen harus mau dilihat dan mampu dilihat orang menjadi contoh bagi orang lain. Patut diteladani. Apa yang menjadi teladan Yesus yang diajarkan kita pada saat ini ketika kita menyaksikan pembasuhan kaki? Kerendahan hati. Ini syarat utama kalau gereja itu memang mau melayani, syarat utama pelayanan itu dilakukan harus dengan kerendahan hati. Kalau pelayanan kita lakukan tanpa kerendahan hati, itu hanya melayani diri kita sendiri, kita tidak melayani Tuhan. Karena kerendahan hati juga mencerminkan pengakuan kita bahwa hidup kita sepenuhnya berharap kepada pertolongan Tuhan. Keberhasilan kita itu adalah karena Allah campur tangan dalam diri kita. Kerendahan hati membawa kita untuk sikap tidak jumowo. Kita bersikap dengan baik, senang, enak dipandang oleh orang lain. Dan kerendahan hati itu membangun diri kita mau menghargai orang lain. Seperti pembasuhan kaki. Bagaimana Yesus menghargai para murid yang ia tahu betul ada satu orang yang akan mengkhianati. Tetapi toh pelayanan itu tetap dilakukan oleh Yesus karena Yesus merendahkan hatinya untuk mau melayani. Dan yang kedua, karena kasih. Saat ini
sangat memprihatinkan, kasih yang setiap saat didengung-dengungkan oleh gereja dalam segala tindakan-tindakannya karena kasih, tetapi pada akhirnya saat-saat ini kata-kata kasih itu menjadi kata-kata yang verbal. Justru kasih itu untuk menekan, menuntut orang lain untuk mengasihi saya. Pernah Ibu melihat, mendengar, oh orang Kristen katanya mengasihi, mengapa tidak mengasihi saya? Mengapa tidak menolong saya? Orang Kristen tidak begitu. Kita harus membangun kasih itu keluar dari diri kita untuk orang lain. Jangan menuntut orang lain untuk mengasihi kita. Memang kita akan segera bersikap, bereaksi ketika kita merasakan ketidakadilan, kemudian kita protes seolah-olah gereja tidak mengasihi kita. Tapi apakah hanya itu cukup? Tidak. Yang kita timbulkan pertanyaan dalam diri kita, seberapa besar kita sudah mengeluarkan energi kita, kemauan kita, kemampuan kita untuk mengasihi orang lain. Ini yang sudah dilakukan oleh Yesus, yang harus kita contoh, kita teladani. Di mana pembasuhan kaki itu mencerminkan betapa kasih Tuhan itu tidak memandang setiap orang siapapun itu, bahkan yang mengkhianati pun dilayani karena kasih. Memang kasih tidak gampang. Kasih membutuhkan pengorbanan. Kasih membutuhkan kesungguhan. Dan kasih itu tidak murah dan tidak mudah. Perjalanan Yesus menuju ke Golgota itu adalah perjalanan kemenangan, di mana beliau mampu mengalahkan segala godaan-godaan yang ada. Menuju ke penderitaan, bahkan ke kematian, itu bukan karena beliau memang sengaja untuk membunuh dirinya, tetapi menggambarkan betapa besarnya kasih Allah kepada dunia, kepada manusia, kepada setiap orang percaya, bahkan sampai membayar lunas dengan dirinya pun dia lakukan. Inilah kasih. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita dalam ibadah Kamis Putih untuk diajak merasakan kerendahan hati Yesus, melayani kemuliaan kasih Allah yang diungkapkan dalam sikap dan perilaku yang sangat menyentuh setiap orang. Bahkan Petrus pun ingin menolak, karena itu hanya dilakukan oleh pelayan, hanya dilakukan oleh dulos, hanya dilakukan oleh pembantu. Tapi Yesus mau melepaskan kediriannya, menempatkan diri sebagai dulos, sebagai pelayan yang membersihkan kotoran-kotoran setiap orang, murid-murid yang ada. Allah dalam Yesus menempuh perjalanan yang panjang dari Nazaret sampai Golgota, 33 tahun dilalui, dan semua itu hanya karena betapa besar Allah mengasihi kita, mengasihi manusia. Mari kita rasakan perjalanan Yesus yang mengasihi kita dalam Kamis Putih ini. Biarlah panggilan bagi kita untuk mengikuti perjamuan kudus membawa kesediaan hati kita untuk semakin mau merasakan kasih Allah, untuk semakin mau kita dipanggil hidup dalam kerendahan hati, dan kita memuliakan kasih Allah dalam perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Selamat menikmati perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen perjamuan sebagaimana yang telah diberitakan dalam warta gereja. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus. Menjelang Tuhan Yesus disalib,
Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid dan sabdanya, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, mengingatkan kita akan perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita masing-masing dan bertanya dalam hati kita demikian. Pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Sebelum kita bersama ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersekutu saat ini hendak menerima, mengenang karya keselamatan Allah. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus di surga, dan hati kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Roti ini adalah lambang persekutuan kita dengan Tuhan Yesus.
yang terpecah bagiku. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagiku. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagiku. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagiku. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh. Makanlah roti ini dengan yakin dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan untuk pengampunan dosa kita. Kidung Jemaat 35, bait pertama. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus.
Minumlah anggur ini dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan yang sempurna atas segala dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucap di dalam hati kita masing-masing pujian yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 178, bait pertama dan bait yang kedua. Dan bersamaan dengan ini kita punya waktu untuk mengumpulkan persembahan perjamuan kudus.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh melaksanakan ibadah syukur kami saat ini. Dan sekarang Tuhan, kami hendak melaksanakan perintah-perintah-Mu. Berkati kami dan berikan kami kemampuan dan kemauan untuk mengungkapkan syukur kami dalam kehidupan kami sehari-hari dengan setia melaksanakan kehendak-Mu. Ampuni dosa yang terjadi selama ibadah ini Tuhan, dan semua ini kami serahkan beralaskan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 64 bait pertama dan bait yang kedua. Dan kita nyanyikan dengan berdiri Kidung Jemaat nomor 64 pertama dan kedua. Bersama dengan umat beriman di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. 'Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 65 bait pertama dan bait yang kedua. Dan kita nyanyikan dengan berdiri Kidung Jemaat nomor 65
O Kristus, Juru Selamat, Engkau mengalami kematian seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Bersatu dengan Engkau, hidup kami akan menghasilkan banyak buah. Syukur kepadamu ya Tuhan. O Kristus, Engkau merendahkan diri hingga menjadi manusia yang paling hina. Engkau berada di dekat saudara-saudara kami yang terlantar dan ditinggalkan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih, Engkau menanggung dosa-dosa kami. Dan meskipun tidak bersalah, Engkau mengalami kematian untuk mengangkat kami dari maut. Syukur kepadamu ya Tuhan. Berkat cinta-Mu, Engkau mengalahkan kejahatan dan kebencian dan hidup bersama Bapa untuk selama-lamanya. Syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam belas kasih-Mu, Engkau mendengarkan kami dan mengunjungi kami dalam kemalangan. Penuhilah hati kami dengan menampakkan cahaya wajah-Mu. Syukur kepadamu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Hosiana.